TJ Bus emang top. Terima kasih, Jangan Bang. lupa untuk pantau dan subscribe. Ya. Di subscribe channelnya Bang Dul TJ. Kita mulai dari Kota Pinang sekitar jam setengah 12 malam. Driver masih dipegang oleh Bang Lagut dan helpernya dipegang oleh Bang Oji. Dan sahabat-sahabat, armada yang kita naikin ini adalah satu dari 3 armada yang biasanya diberangkatkan ke daerah Kota Padang. Yang ini adalah kelas yang terendah yang mengisi trip dari Kota Padang. Dan yang di atasnya adalah kelas eksekutif yang AC tapi pakai toilet. Dan jangan ragu ketika yang kita naikin ini walaupun tidak pakai toilet, namun ketika hendak ke kamar mandi atau BAB, kita tinggal ngomong sama kenek atau sama supir. Jadi mereka akan dengan senang hati mencari tempat yang pas atau mencari pom bensin untuk diberhentikan dan mempersilahkan penumpang untuk melakukan buang air kecil atau buang air besar. Dan untuk krunya ini kan dicincui oleh Bang Rudi. Sebenarnya Bang Rudi dengan Bang Lagut sudah 4 tahun mereka duet. Sebelum armada ini berganti seperti ini, mereka sudah bersama. Jadi bisa kita rasakan ketika dalam krunya ini 2 supir cincu dengan supir 2-nya kompak, udah otomatis bus ini akan nyaman. Dan bus ini setiap 4 kali trip perjalanan ini seluruh dalam bus baik di langit-langitnya semua dilap bersih-bersih betul. Jadi armada ini setiap 4 trip bersihin semuanya, kaca-kaca di dalam semua dirapiin habis ketika sudah masuk 4 trip. Jadi makanya ketika naik ini di dalamnya pun udah seperti walau udah usianya 2 tahun lebih, namun di dalam seperti masih baru aja. Jadi sahabat-sahabat, meskipun untuk driver malam ini yang super 2 ini terkenal dengan speed atau kecepatannya yang sangat luar biasa, namun jangan ragu ketika melakukan manuver-manuver yang dilakukan oleh super ini sudah melakukan pertimbangan yang sangat matang. Jadi menurut beliau layak untuk didahului armada yang di depan didahului, namun ketika tidak layak dia akan mengikuti dari belakang dan lihat momen yang tepat. Seperti ini bisa kita lihat. Sebenarnya kalau untuk gas masih bisa lebih kencang dari ini, namun ketika situasi seperti ini dia tetap menahan diri seperti ini karena ada di depan sepeda motor, ambil kiri sedikit, masuk lagi. Bisa kita lihat ini yang dilalui armada ini. Jadi dia walaupun kencang tapi tetap mendahulukan keselamatan, kenyamanan para penumpang. Walaupun penumpang di saat-saat kondisi yang jam-jam seperti ini adalah sudah tertidur pulas. Jadi yakin, percaya, insya Allah kita akan nyaman di armada 084. Saya kemukakan di belakang tadi bisa kita lihat dengan posisi supir dihadapkan dengan masalah seperti ini.
digoyang dia sedikit, kira-kira menurut dia ke depan sebenarnya maju sedikit di depan mobil tangki ini masih bisa dapat, cuman dia tidak mengambil langkah itu karena dia lebih memikirkan safety-nya. Itu yang saya kemukakan, dia pertimbangannya meskipun Bang Lagut ini pembawaannya kencang, namun pertimbangannya sangat besar karena yang dibawa adalah nyawa. Itu yang pernah saya tanyakan kepada beliau seperti itu. Kenapa tidak kita lalui ketika ada masih jarak antara satu bus atau satu mobil di depan kita dengan mobil yang satu lagi masih ada space, bisa kita masuk ke sana kalau kita buat kencang. Tujuan kita adalah servis untuk penumpang ketika di jalan, itulah bahasa beliau. Jadi macam mana supaya penumpang nyaman kita bawa, itulah yang kita usahakan. Momen seperti itu yang maksudnya yang saya kemukakan tadi. Empat truk langsung didahului oleh Bang Lagut karena di posisi ini bisa kita lihat aman untuk mendahului armada yang di depan. Bisa kita lihat sesaat lagi aksi dari Bang Lagut. Ini dia maksud saya. Kita lihat 4 sekaligus didahului oleh Bang Lagut.
Di depan ini kita ketemu dengan bus Intra yang terkenal juga kalau speed tidak diragukan. Bisa kita lihat aksi dari Intra dengan ALS ini. Yang di depan kita ada terhalang dengan truk, jadi jarak antara kita dengan bus Intra di depan cukup jauh. Tapi kita bisa lihat, bisa kejar tidak ALS ini dengan bus Intra yang di depan. Wah, kelihatannya ekornya sudah tidak kelihatan lagi bus Intranya. Apakah terkejar? Oh, masih. Itu di depan kelihatannya sayup-sayup masih terlihat. Apakah itu lampu belakang Intra atau bukan? Ternyata bukan. Itu adalah lampu belakang truk. Dahului terus, ya, kejar terus. Makbir, lanjut.
Jadi lampunya dari belakang ini sudah dipastikan adalah bus Intra yang di depan kita tadi. Akhirnya masih ketemu dengan bus Intranya. Orang mari angkut lima keluar. Ada ini lupa ini sarulai dan tipinik awas babi. Babi pencuri bawah awas babi. Ini betul bah. Semua apa buruk rambutnya babi. Babi kayak perkolewan dia. Awas babi babi dia mau korup keluar juga. Babi ngomong pada orang bawah. Mana orang itu masuk sungai Tuhan ya. Tapi dia rasa itu keluar lupa. Puji-puji-pujian lu kita ni mapanangan ni boleh naroon ni. Pumilila pun dia pakai lebih ya kan. Dan bus Intra di depan sudah semakin dekat. Namun kita mengisi solar dulu di sebelah kanan. Karena perjalanan ini masih jauh, takutnya solar berjalan sulit. Dan ini Sarmila, Kota Nopan yang satu nusanya. Kita lihat. Barat udah menuju ke Kota Medan, Sarmila. Dan di depan itu ALS. Ini sahabat-sahabat bisa kita lihat. Ini untuk satu Nusa 127. Lagi ngisi solar mau menuju ke Kota Medan. Jaya Nopin 30 bergerak menuju Pekanbaru mungkin nih. Belahnya Intra. Ini di tempat pom bensin teman-teman. Ini sama-sama Legasi yang ALS sama dengan Kota Nopan, dan bisa kita lihat di sini diisi air layarnya. Jadi penumpang dari disuruh naik. Kalau ke kiri kita ke Pekanbaru, kita ke kanan. Setelah dari mengisi pom bensin, driver dipegang kembali oleh Bang Rudi dan helper dipegang oleh Bang Ardi. Dan perjalanan ini akan terus berlanjut sampai ke daerah Kota Nopan, baru nanti Abang
Natal. Dan di daerah Mandailing Natal ini terkenal dengan kota santri karena di sini kurang lebih ada pondok pesantren 35 buah pondok pesantren, dan salah satunya Maramai itu adalah tempat tinggalnya salah satu guru ALS yang terkenal dengan Driver masih bersama Bang Budi dan helper bersama Bang Nati. Dan di posisi ini di pinggir kiri kita adalah sungai, dan di sungai ini kalau musim hujan seperti ini sering terjadi longsor. Dan menurut penuturan dari Tuhan tempat ini pernah terjadi di samping kiri ini ada yang crash armada bus yang masuk ke daerah ke sungainya, namun tidak ada korban jiwa, hanya karena jalannya pelan. Ya, kalau kita lihat di samping kiri banyak undukan-undukan dari tanah. Sekarang sudah balik di sini,
yang berkendara di daerah sini ketika musim hujan harap berhati-hati karena ini sering terjadi longsor. Di daerah inilah yang sering terjadi longsor dan daerah ini yang pernah masuk armada Rosalis yang terlalu turun barem karena crash dengan bus atau truk yang besar, jadi ngambil jalan terlalu ke kiri, akhirnya jadi suatu yang tidak diinginkan. Jadi bagi yang berkendara di daerah ini ketika musim hujan harap ekstra hati-hati. Masih terito nga. Isinutan na yung mga turun yun, ma. Siripin na kan. Bisa ba niya laki kami siya mayak-mayakan tadi. Masih na ito nga rin, Sailang na marupin sa baan, ma. Lubang na nga isi kan? At bantuan niya nga nalililawin kan. Di awang nalewat di. Nomor 27, masuk metik kurang ini. Waktu masuk kuliah rupi banget. Ini mah ada uwi yang nanti metik kurang itu. Ya. Malan di Perdamai. Episode ini may kira sa di motor. Mas siya manopi ya. Kung nakantong ro kanon. Agay ni mo motor-motor pwede mo. Ini dah aman tak mah cepat ikan. Romulak. Cepat di ba? Ini Romulak. Ada lang eh. Iya ba? Siya ada mo. Akin nila lino. Siya ako. Wala ko eh. Malipalo ko lang yan. Parang motor ni Per, hindi na nariwilay buwahan na eh. Masiri. Oh, siya sapar. Sapar na. Pindah naik. Ada kita rob sebelum. Kan ada tujuan dia betul lah. Pas tu.